Kita yang sudah Islam, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada yang sudah beragama Islam murtad. Murtad nggak tahu malu, berkoar-koar di YouTube, berkoar-koar di publik. Murtad. Kenapa murtad? Mengaku ustad lagi, mantan ustad. Kita yang dari kafir masuk Islam, coba tak ibu bapak bandingkan orang yang masuk Islam dengan orang yang keluar dari Islam. Orang yang dari kafir masuk Islam, nama mereka adalah muhtadin, orang yang mendapat hidayah. Orang yang keluar dari Islam namanya murtadin, orang yang murtad. Apa dia alasannya keluar dari Islam? Kebanyakan orang yang keluar dari Islam itu cuma satu alasannya. Apa? Indomie satu bungkus dan merasa dulu. Coba tanya, orang-orang yang masuk Islam, Allahu Akbar, dari segala macam kompetensi, mereka adalah kaum jenius, kaum saintis terkenal, intelektual mereka di atas rata-rata. Antum mengaku kiai, antum mengaku ulama, antum mengaku pejabat, tapi antum bersekongkol dengan orang kafir, merusak Islam, menghancurkan Islam, bahkan membunuh saudara masih lebih bagus itu. Itu urusan pribadi, tak berhubungan dengan maksiat, tak berhubungan dengan kejahatan. Daripada kau mengaku ulama, kau mengaku kiai, kau bersekutu dengan orang-orang kafir, menghancurkan Islam. Ini munafik di akhir zaman punya kerjaan. Kita skenario politik yang ada di Indonesia ini sebenarnya biang keroknya itu cuma satu. Kalau Bapak mau tahu, cuma satu biang kerok yang membuat kita semua khawatir di Indonesia. Bu, nenek-nenek yang di Jakarta tuh yang ada saya sampaikan di YouTube, doakan supaya cepat mati itu Megawati. Dia. Baru cucu-cucunya mulai ikut ke bawah, Mokhtar Ngabalin. Itu orang-orang yang suka menjilat muntahnya sendiri. Yang dia sudah buang dia jilat, dia muntah. Itulah orang munafik. Lebih bahaya daripada orang kafir. Kalau orang kafir kita tahu, tetangga kita Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Stefanus, Stetanus. Tahu. Kafir kita tahu, Robertus, Spiritus, Capticus. Dari namanya sudah kita tahu, oh ini kafir. Tapi yang paling bahaya yang kita hadapi sekarang ini adalah orang yang mengaku Islam. Terbelah kita, pecah kita, cuma karena perempuan berdosa itu. Bukan kecil dosa yang dia lakukan di tengah bangsa masyarakat Indonesia ini. Dia obrak-abrik. Sebenarnya siapa dia ini? Dia pun nggak tahu dengan dosanya. Pasti ada yang menyetir dia. Karena tingkat intelijensinya Megawati ini kan juga Pak di bawah rata-rata. Cuma karena anak presiden. Orang Kristen Islam ada yang kopiahnya sudah miring begini tadi. Nah, orang apa kalau sudah pakai kopiah begitu? Kristen atau Islam itu? Islam, Melayu. Satu goyang-goyang gitar, yang satu goyang gitar, si kafir goyang gitar, si Muslim menyanyi. Cocok itu. Mendekati maghrib. Saya bilang sama istri saya, ente lihat itu, lihatlah. Sepanjang jalan ini, lapos segala macam itu. Tabrak juga satu ekor anjing tadi, nggak tahu siapa yang punya itu. Lari pincang kakinya. Kalau kambing saya masih rem, tapi kulihat anjing najis ku tembak suka lempar-lempar. Kali lipat. Kalau kambing saya rem. Maksud saya mengerti. Tapi karena saya lihat anjing, tak saya. Jangan bilang kafir Pak Yahya, ada polisi ini. Polisi juga kalau kafir ke neraka. Jangan bilang kafir Pak Yahya, ada tentara ini. Tentara juga kalau kafir sana di api. Yang masuk surga orang itu tuh jihad. Tapi si kafir yang tadi pakai jas menggantikan pakai lebih baik mantan bajingan jadi kiai daripada kiai jadi lebih baik mantan kafir jadi ustadz daripada ustadz kafir. Sudah ada kan dari Lombok murtad
Kalau ceramah di gereja-gereja, namanya Saifuddin Ibrahim. Kalau ceramah materinya cuma satu. Nabi Muhammad istrinya 23. 11 dapat kamar, 12 nganggur. Kurang ngajar betul. Babak baru perlawanan Yahya Walloni, tersangka penodaan agama. Penceramah Muhammad Yahya Walloni ditangkap petugas Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri pada Kamis 26 Agustus dan ditetapkan sebagai tersangka kasus penodaan agama. Yahya Walloni melakukan perlawanan secara hukum dengan mengajukan gugatan pra-peradilan atas penangkapan dan penetapan dirinya sebagai tersangka. Hari ini, Senin 20 September, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengagendakan sidang perdana permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh Muhammad Yahya Walloni. Sidang perdana dengan agenda penanggalan pihak-pihak yang berperkara, yakni Yahya Walloni sebagai pihak permohonan dan Mabes Polri Ceki Barreskrim Polri sebagai termohon. Kuasa hukum Yahya Walloni Abdul Al-Katiri mengatakan, dasar hukum pihaknya mengajukan pra-peradilan yakni putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 PUU 12/2014 yang pada pokoknya menyatakan bahwa lembaga peradilan berwenang untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka sebagai pintu masuk upaya paksa dan lainnya seperti penangkapan, penahanan maupun penyitaan. Dikatakan kliennya dijadikan tersangka dan ditangkap tanpa ada pemanggilan dan pemeriksaan pendahulu seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP maupun Peraturan Kapolri atau Perkap nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Dalam petitum permohonan pra-peradilannya, Yahya Walloni meminta Hakim Tunggal untuk mengabulkan permohonannya, menyatakan tidak sah permohonan, tidak mempunyai ketentuan hukum, mengikat surat perintah penyidik nomor SPK Sidik 1895/2021 di Tipisider tanggal 17 Mei 2021. Majelis Hakim diminta menyatakan tidak sah penetapan status tersangka, penangkapan serta penahanan terhadap permohonan Yahya Walloni, serta meminta pemulihan nama baik pemohon. Pihak Mabes Polri belum memberikan komentar terkait permohonan pra-peradilan yang diajukan Yahya Walloni di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, apakah akan hadir atau tidak. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Polisi Agro Yuwono dan Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono yang sudah dihubungi via pesan instan WhatsApp belum merespon pernyataan terkait sidang pra-peradilan tersebut. Yahya Walloni dilaporkan bersama pemilik akun YouTube Tridatu. Dalam video ceramahnya, Yahya Walloni menyampaikan Bible tak hanya fiktif tapi juga palsu. Terkait pemilik akun YouTube Tridatu belum dikabulkan penahanan. Kabak Penum Divisi Humas Polri Komdes Polisi Ahmad Ramadan saat dikonfirmasi Selasa 31 Agustus yang lalu. Lebih bahaya daripada orang pihaknya masih kafir. mendalami kepemilikan akun tersebut. Kalau orang kafir kita tahu, tetangga kita Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Stefanus, Stetanus. Tahu kafir kita tahu, Robertus, Spiritus, Capticus. Dari namanya sudah kita tahu, oh ini kafir. Tapi yang paling bahaya yang kita hadapi sekarang ini adalah orang yang mengaku Islam. Terbelah kita, pecah kita, cuma karena perempuan berdosa ini. Bukan kecil dosa yang dia lakukan di tengah bangsa masyarakat Indonesia ini. Dia obrak-abrik. Benar siapa dia ini? Dia pun nggak tahu dengan dosanya. Pasti ada yang menyetir dia. Karena tingkat intelijensinya Megawati ini kan juga Pak di bawah rata-rata. Cuma karena anak presiden